Perkenalkan, saya Zabina Dewi. Di sini saya akan membahas mengenai proses terapeutik. Jadi, dalam subbab proses terapeutik ini dibagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama ada tujuan-tujuan terapeutik, yang kedua ada fungsi dan peran terapis, yang ketiga ada pengalaman klien dalam terapi, dan yang keempat ada hubungan antara terapis dan klien. Yang pertama akan dibahas mengenai tujuan-tujuan terapeutik. Jadi, secara umum, tujuan terapi realitas atau terapeutik ini membantu seseorang untuk mencapai otonomi. Nah, dalam mencapai otonomi ini, seseorang harus dapat mencapai kematangan agar dia itu dapat memiliki dukungan dari dalam dirinya sendiri. Nah, dalam mencapai kematangan ini, maksudnya adalah seseorang itu harus bisa bertanggung jawab serta memiliki tujuan-tujuan serta rencana secara realistis dalam mencapai tujuan-tujuan yang dibuat. Kemudian, terapi realitas ini membantu menentukan dan memperjelas tujuan dari klien. Kemudian, terapi realitas ini membantu menjelaskan penghambat dari kemajuan klien itu sendiri. Di sini, terapis akan membantu klien agar klien itu dapat memahami dan berpikir kritis sebenarnya apa yang menjadi penghambat dalam kemajuannya atau dalam prosesnya dia mencapai tujuannya sendiri. Kemudian, kriteria keberhasilan dari terapi realitas ini adalah klien mampu mencapai tujuannya serta bertanggung jawab dalam pemenuhan tujuannya sehingga klien tidak perlu diberi treatment lagi. Jadi klien sudah bisa bersikap mandiri, kemudian dia memiliki dukungan dari diri sendiri dan juga dapat bertanggung jawab atas rencana dan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua ada fungsi dan peran terapis. Tugas dasar terapis dalam terapi realitas ini yakni melibatkan diri dengan klien dan membuat klien menghadapi kenyataan. Kemudian, terapis di sini itu hanya sebagai pembimbing agar dapat menilai tingkah laku secara realistis. Jadi, terapis di sini itu hanya bertugas untuk membantu dan membimbing klien agar klien itu dapat berpikir secara kritis dan memahami sendiri sebenarnya tingkah laku apa yang mereka lakukan secara realistis. Kemudian, terapis di sini bukanlah seorang moralis. Glasser pada tahun 1972 menyatakan prinsip evaluasi tingkah lakunya sering disalahartikan. Jadi, terapis di sini tidak boleh untuk memberikan penilaian atau menyalahkan klien apabila klien itu mengalami kegagalan dalam proses mencapai tujuannya secara bertanggung jawab. Kemudian, menyangkal peran sebagai moralis, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, menurut Glasser pada tahun 1965 halaman 28, terapis harus bersedia sebagai seorang guru dengan klien. Jadi di sini terapis itu harus bersedia untuk membantu serta membimbing klien dalam berkembang dan menjadi seseorang yang mencapai kematangan. Kemudian fungsi terapi sendiri yakni memasang batas dalam situasi terapeutik dan batas oleh kehidupan pada seseorang. Glasser dan Zunin pada tahun 1973 menunjuk penyelenggaraan kontrak sebagai suatu tipe pemasangan batas. Jadi kontrak di sini yang dimaksudkan itu adalah dalam kontrak itu dijelaskan proses-proses apa yang akan dijalani selama terapi, kemudian rencana serta tujuan dan juga bisa mencakup waktu berapa lama terapi itu akan dilakukan. Yang ketiga akan dibahas mengenai pengalaman klien dalam terapi. Jadi, klien pada terapi realitas ini merupakan orang yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya di sini adalah
klien dalam terapi realitas ini merupakan seorang yang belum dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tingkah laku yang telah dilakukannya dalam melakukan rencana-rencana untuk mencapai tujuannya sendiri. Kemudian, terapis di sini harus menantang klien, memandang kritis mengenai tingkah lakunya untuk mencapai tujuan. Jadi di sini terapis harus menantang klien, apakah klien itu mau untuk menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas rencana-rencana yang dilakukan, agar klien itu dapat memandang secara kritis dan realistis dalam ia mencapai tujuannya. Kemudian, terapis mengevaluasi dan memeriksa yang dilakukan klien secara sinambung selama terapi. Kemudian, setelah klien menilai tingkah lakunya, klien diharapkan membuat rencana agar mengalami perubahan tanggung jawab dan kemajuan. Jadi di sini tetap yang membuat rencana agar dapat mencapai tujuannya itu adalah klien sendiri. Terapis di sini itu hanya membantu serta membimbing klien. Kemudian yang keempat, hubungan antara terapis dan klien. Menurut Glasser pada tahun 1965 dan 1969 serta Glasser dan Zunin pada tahun 1973 dibagi menjadi 4. Yang pertama ada terapis realitas berdasarkan hubungan pribadi antar terapis dan klien. Kemudian yang kedua, perencanaan adalah hal yang paling esensial dalam terapi realitas. Yang ketiga, komitmen adalah kunci utama terapi realitas. Dan yang terakhir, terapi realitas tidak menerima dalih. Yang pertama, terapi realitas berlandaskan hubungan atau keterlibatan pribadi antar terapis dan klien. Terapis di sini harus mengkomunikasikan bahwa ia itu menaruh perhatian kepada klien agar hubungan yang tercipta antara terapis dan klien itu semakin akrab dan semakin hangat. Kemudian terapi juga mengembangkan hubungan hangat namun tetap menjaga hubungan agar tidak sampai ke percintaan. Jadi terapis di sini harus secara profesional untuk mendekatkan hubungan, untuk membangun hubungan antara terapis dan klien sendiri untuk semakin hangat, semakin akrab, namun tetap dalam batasannya untuk tidak sampai ke hubungan percintaan, karena apabila sampai ini terjadi berarti terapis juga telah melanggar kode etik. Kemudian terapis menentukan situasi terapeutik agar klien memahami sifat, maksud, dan arah hubungan yang terjalin antara terapis dan klien. Kemudian yang kedua, perencanaan adalah hal yang paling esensial dalam terapi realitas. Terapis dan klien harus membentuk rencana yang harus dijalankan karena tindakan merupakan paling esensial dalam terapi realitas. Jadi dalam terapi realitas ini perencanaan yang matang itu sangatlah penting dalam berjalannya terapi realitas. Kemudian dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan klien nanti, itu tindakan itu sangat penting untuk mencapai tujuan melalui rencana-rencana yang telah disusun bersama klien dan terapis. Rencana dibuat secara realistis dan dalam batas motivasi kesanggupan klien. Rencana harus spesifik, konkret, dan bisa diukur. Jadi rencana itu harus tetap dalam batas kemampuan seorang klien agar klien itu bisa terus berkembang dan bertanggung jawab atas rencana-rencana yang akan dilakukannya nanti. Glasser dan Zunin pada tahun 1973 halaman 302 memandang perlu penuangan rencana dalam tulisan dalam bentuk kontrak, kemudian klien bertanggung jawab atas tindakan rencananya. Jadi rencana yang dibuat oleh klien dan terapis itu sebisa mungkin harus dituangkan dalam tulisan dalam bentuk kontrak agar terapis itu dapat terus memantau dan mengevaluasi
rencana-rencana yang telah dilakukan oleh klien agar selalu on track. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, komitmen adalah kunci utama terapi realitas. Terapis membantu klien membuat komitmen melaksanakan rencananya. Jadi, dalam terapi realitas ini, komitmen itu sangat penting agar klien itu dapat terus menjalankan rencananya secara bertanggung jawab dan pada akhirnya klien itu dapat mencapai tujuannya. Dengan menjalankan rencananya, klien diharapkan memperoleh rasa berguna. Kemudian yang terakhir, terapi realitas tidak menerima dalih. Nah, dalam pelaksanaan rencana yang telah disusun bersama klien dan terapis, tentu tidak semua itu terlaksana. Tapi terapis di sini itu dilarang untuk menerima alasan-alasan yang dikemukakan oleh klien kenapa dia bisa tidak berhasil dalam melakukan rencana yang telah disusun. Di sisi lain, Glasser menegaskan bahwa terapis juga dilarang menyalahkan atau mencela klien atas kegagalannya atau menjadi detektif untuk mencari sebab kegagalan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di sini terapis tidak bertindak sebagai moralis. Terapis di sini itu membantu klien agar klien terus berkembang dan mencapai tujuannya menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Jadi terapis di sini dilarang menyalahkan klien apabila klien mengalami kegagalan dalam melakukan rencananya. Tapi terapis itu harus berfokus pada rencana yang diputuskan untuk dilaksanakan oleh klien. Jadi kalau misalnya rencana A itu gagal dilakukan oleh klien, di sini terapis tidak menyalahkan klien kenapa kamu bisa gagal untuk melakukan rencana A, tapi terapis itu lebih berfokus pada apa yang harus dilakukan supaya dia tetap mencapai tujuan, sedangkan rencana A ini sudah gagal untuk dijalankan. Kemudian, jika terapis menerima alasan gagalnya sebuah rencana, maka itu dapat memicu identitas kegagalan pada klien. Terima kasih, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.